karyanya keren-keren gitu ya, menginspirasi. Terima kasih Bapak Guru yang luar biasa. Halo Sobat BOE, selamat datang kembali di podcast BPPP MPV BOE Malang. Sobat BOE, pernah nggak kita berpikir sebenarnya seperti apa sih pembelajaran yang benar-benar membuat murid belajar? Apakah pembelajaran yang berhasil itu ketika guru sudah menyampaikan seluruh materi? Atau ketika nilai ujian murid tinggi? Atau justru ketika murid mampu memahami, mengalami, dan menggunakan apa yang dipelajari dalam kehidupan nyata? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi bagian penting dari semangat pembelajaran mendalam. Dan menariknya, pembelajaran mendalam bukan hanya dibicarakan dalam teori, para guru SMK sudah mulai menerapkannya dalam praktik pembelajaran di kelas. Bahkan praktik-praktik baik tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah ajang apresiasi yang kita kenal dengan Aksi PM, Apresiasi Karya Implementasi Pembelajaran Mendalam SMK tahun 2026. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang Aksi PM. Apa sebenarnya tujuan kegiatan ini, seperti apa karya para guru, apa yang membuat karya mereka diapresiasi, dan yang paling penting, bagaimana pembelajaran mendalam bisa benar-benar memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid. Nah, narasumber kali ini di balik layar Aksi PM terselenggaranya, Widya Suara, fasilitator pembelajaran mendalam, pendamping TEVA Integrasi PM dan KKA, Ketua Aksi PM 2026, Bapak Sumaryanto. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu. Oke, nah ini kita akan ngobrol santai dengan beliau dan mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi untuk kita semua. Yang pertama, sebenarnya apa sih Pak Sumaryanto Aksi PM itu? Baik Mbak, jadi Aksi PM ini memiliki makna ganda. Yang pertama, aksi adalah suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Makna yang kedua, bahwasanya Aksi PM ini merupakan singkatan dari Apresiasi Karya Implementasi Pembelajaran Mendalam tahun 2026. Semangat kami adalah ingin memfasilitasi, kami ingin membuat ruang untuk berbagi praktik baik melalui Aksi PM ini. Sehingga tidak hanya konsep atau ide, melainkan bagaimana konsep pembelajaran mendalam itu benar-benar diterapkan oleh guru di kelas. Lebih dari itu, kita ingin melihat bagaimana seorang guru merancang pembelajaran, menerapkannya di kelas atau lingkungan belajar, kemudian melihat dampaknya bagi murid. Nah, melalui Aksi PM ini, praktek-praktek seperti itulah yang ingin kita temukan, kita apresiasi, dan sebarkan agar bisa menginspirasi. Oke, kalau begitu sebenarnya apa sih yang membedakan Aksi PM dengan kompetisi atau apresiasi karya guru pada umumnya? Barangkali yang paling membedakan adalah bagaimana kami melihat sebuah karya tersebut. Kami tidak hanya melihat dari hasil dari sebuah karya, melainkan dari proses perencanaan. Di dalam karya tersebut akan tampil masalah yang dirumuskan, kemudian ditetapkan tujuannya. Melalui alur pembelajaran, kita akan melihat bagaimana mencapai suatu tujuan tersebut, dan ditambahkan praktek pedagogis yang digunakan. Model pembelajarannya, media pembelajarannya, ataupun metode dan pendekatannya. Bahkan bisa sampai kemitraan pembelajaran. Tidak sampai di situ juga, kita akan tambahkan berupa lampiran yang harus disajikan. Lampiran wajibnya berupa modul ajar atau RPP, kemudian bisa menambahkan juga lampiran-lampiran tambahan berupa media pembelajaran, kemudian tools ataupun fitur media yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kita bisa melihat bagaimana sebuah praktek baik itu dirancang, diterapkan, dan berdampak kepada murid.
Oke, berarti karya yang dinilai bukan sekedar bagus secara visual ya? Betul Mbak, jadi visual itu penting, tetapi bukan utama. Jadi harus selaras antara implementasi pembelajaran mendalam yang dituangkan. Barangkali ada sebuah karya yang sederhana, tidak spektakuler, namun terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam, konten kejuruannya, ini sangat kuat. Nah, karya seperti ini yang kita pilih, sehingga sebuah karya itu harus sejalan. Ada 3 aspek penilaian dalam memilih sebuah karya. Satu, terkait dengan implementasi pembelajaran mendalamnya. Yang kedua, terkait dengan materi kejuruan. Dan yang ketiga adalah bagaimana karya itu dikomunikasikan atau disajikan. Ini harus berjalan bersama. Oke, Sobat BOE mungkin penasaran ya seberapa banyak guru yang mengikuti aksi PM tahun ini? Dari sasaran pelatihan tahun 2025, 250 satuan pendidikan, terdapat 78 karya yang lolos seleksi administrasi. Menarik nih Mbak, ada peserta dari SMK Oyolo. Oyolo itu ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, gitu ya. Ada juga peserta dari SMK Laikit, gitu, Kabupaten Minahasa Utara, SMK Negeri Sopeng. Ini karyanya keren-keren, gitu ya, menginspirasi. Terima kasih Bapak Guru yang luar biasa sudah mengirimkan karyanya. Dari 78 karya tersebut, lalu kami pilih kembali menjadi 20 karya terbaik, di mana pemilik karyanya akan diundang untuk mengikuti rangkaian kegiatan selanjutnya di BPPP-MPV BOE. Dan dari 20 peserta tersebut kemudian dipilih karya-karya terbaik tentunya ya? Ya, ada 10 karya terbaik yang kita pilih. Penghargaan tersebut terdiri dari karya terbaik 1, karya terbaik kedua, dan karya terbaik ketiga. Kami juga memilih karya terbaik dari beberapa program keahlian, misalkan karya terbaik yang mewakili dari program keahlian teknik otomotif, karya terbaik dari teknik mesin dan pengelasan, lalu karya terbaik dari teknologi informasi, karya terbaik dari teknik ketenaga listrikan dan elektronika, lalu satu lagi karya terbaik dari teknik konstruksi dan bangunan. Oh ya, ada satu lagi, yaitu karya terbaik mata pelajaran kejuruan. Kita ketahui sekarang matematika, bahasa Inggris, IPAS, termasuk informatika, ini tergabung dalam mata pelajaran kejuruan. Yang spesial adalah ada kategori karya terfavorit, yaitu penghargaan yang dikhususkan dipilih oleh Dewan Juri. Oh begitu, kalau melihat prosesnya berarti dari 20 guru terbaik ini tidak hanya datang untuk menerima penghargaan saja berarti ya? Nah, justru yang menarik di sini Mbak. Jadi dari 20 peserta akan mengikuti kegiatan rangkaian di BOE, di situ akan melakukan refleksi. Refleksi yang pertama adalah melakukan bedah karya. Beberapa karya dibedah. Narasumbernya ini kami menghadirkan narasumber pembelajaran mendalam Ibu Dr. Agung Suprihatin yang memfasilitasi dalam bedah karya, sehingga bagaimana karya tersebut nantinya akan direfleksi. Lalu refleksi yang kedua adalah terkait dengan konten kejuruannya. Dari konten kejuruan maka TEVA, bagaimana TEVA integrasi pembelajaran mendalam dan coding serta kecerdasan artificial. Narasumbernya oleh Ibu Dr. Yusi Arisandi. Satu lagi, bagaimana media itu ditampilkan sebagai refleksi, kami menghadirkan
narasumber Ketua Tim Humas Balai, Ibu Nani, yang memfasilitasi refleksinya. Jadi dari 20 peserta ini tidak hanya menerima apresiasi, tetapi harapannya juga menjadi agen yang membagikan praktik-praktik baik untuk ke depan dan menginspirasi. Oke, baik. Kalau boleh dirangkum, sebenarnya apa pesan terbesar yang ingin disampaikan melalui aksi PM 2026 ini? Pesan terbesarnya sederhana. Pembelajaran mendalam itu bukan suatu yang jauh dari keseharian guru. Kadang guru berpikir, wah, pembelajaran mendalam itu konsep yang besar dan mungkin sulit diterapkan. Padahal sebenarnya kita bisa mulai dari hal yang sangat sederhana. Prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Murid memahami pentingnya tuntas pada kompetensi tertentu. Pembelajaran bermakna sehingga tidak ada lagi pertanyaan, ngapain sih kita mempelajari ini? Dan saat pembelajaran, merasa pembelajarannya yang menyenangkan. Ada hal yang menarik ini Mbak, di salah satu karya dari aksi PM ini, judulnya Matabor, terkait dengan matematika terapan abad 21. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran kejuruan, di mana kontekstualnya berarti harus sesuai dengan program keahlian. Misalkan di program keahlian teknik mesin, pada elemen geometri, trigonometri, bisa dikontekstualkan pada saat melakukan pengeboran. Sudut matabor yang standar kemudian harus ditambahkan berapa milimeter ya, untuk melakukan atau mendapatkan hasil pengeboran yang presisi. Berbeda juga pada saat trigonometri tersebut diterapkan di bangunan ataupun di otomotif, sehingga harapannya karya-karya tersebut betul-betul karya yang menerapkan konsep pembelajaran mendalam, prinsip pembelajaran mendalam, ataupun pengalaman belajar terkait dengan pembelajaran mendalam. Itulah semangat yang ingin kita tunjukkan melalui aksi PM 2026 ini. Oke, baik. Jadi aksi PM ini bukan sekedar mencari siapa yang terbaik ya Pak, berarti ya? Nah, penghargaan itu penting ya, tapi bukan segala-galanya gitu ya. Jadi penghargaan sebagai bentuk apresiasi, namun yang lebih penting lagi adalah proses berbagi praktik baik. Kalau hanya mencari siapa yang terbaik, maka setelah pengumuman selesai, semuanya juga selesai. Tapi yang kita ingin lakukan adalah semangatnya bukan saya menang Anda kalah gitu, melainkan justru semangatnya adalah saya punya praktik baik, mari kita belajar bersama. Jadi sekali lagi semangatnya bukan hanya kompetisi, tetapi kolaborasi dan desiminasi. Kalau begitu sebenarnya apa yang diharapkan setelah kegiatan aksi PM ini selesai? Harapannya tentu praktik baik yang sudah dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen atau karya kompetisi saja. Hasil karyanya kita letakkan di ruang galeri inovasi sehingga akan menginspirasi juga. Karya tersebut dapat menjadi sumber inspirasi sekali lagi bagi guru lain, dapat dipelajari, dikembangkan, bahkan direplikasi sesuai dengan konteks masing-masing satuan pendidikan. Dengan demikian, pembelajaran mendalam tidak berhenti sebagai sebuah konsep, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya pembelajaran di SMK. Oke, terakhir nih Sobat BOE, kalau ada guru yang saat ini mendengar podcast ini dan merasa saya juga ingin menerapkan pembelajaran mendalam, tapi belum tahu harus mulai dari mana, kira-kira apa pesan Anda? Saya akan bilang,
Jangan menunggu sempurna untuk mulai. Mulailah dari pembelajaran yang paling dekat dengan Bapak dan Ibu guru. Tanyakan kepada diri kita, apakah murid saya benar-benar memahami apa yang sedang mereka pelajari? Apakah mereka tahu mengapa hal itu penting? Apakah mereka mendapatkan kesempatan untuk mencoba memecahkan masalah dan merefleksikan pengalaman belajarnya? Karena pembelajaran mendalam pada akhirnya bukan tentang membuat pembelajaran menjadi lebih rumit, tetapi membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi murid. Dan saya kira itulah sekali lagi semangat aksi PM 2026. Mengapresiasi apa yang sudah dilakukan guru, belajar dari praktek baik tersebut, lalu bergerak bersama untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih berkesadaran, bermakna, dan lebih menggembirakan. Jadi untuk Bapak dan Ibu guru yang sedang mendengarkan podcast ini, jangan tunggu punya karya sempurna untuk mulai berbagi. Bisa jadi praktek sederhana yang Bapak Ibu lakukan hari ini justru menjadi inspirasi bagi guru yang lainnya. Oke, luar biasa. Jadi Sobat BOE, dari perbincangan kita hari ini kita bisa mengambil satu pesan penting. Pembelajaran mendalam bukan sekedar tentang bagaimana guru mengajar, tetapi tentang bagaimana murid benar-benar belajar. Aksi PM 2026 menunjukkan bahwa praktik baik itu sudah hadir di ruang-ruang kelas SMK. Para guru tidak hanya berbicara tentang inovasi pembelajaran, tetapi sudah mencoba menerapkan, merefleksikan, dan membagikan kepada sesama pendidik. Dan mungkin itulah makna sebenarnya dari sebuah apresiasi. Bukan hanya memberikan penghargaan kepada mereka yang terbaik, tetapi membuat praktek baik menjadi inspirasi bagi lebih banyak guru dan lebih banyak murid tentunya. Dan terima kasih sudah menyimak podcast kali ini. Tetap semangat belajar, terus berinovasi, dan tentunya salam vokasi. Sampai jumpa di episode berikutnya Sobat BOE. Dadah. Oke.